Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mezura Rahma Aulia Putri dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Demak dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral dari Wali Songo. Pada periode ini, mulailah berkembangnya penyebaran agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518 Masehi, tahta Demak diberikan kepada anaknya Adipati Unus. Sebelum menjadi sultan, Pati Unus telah dikenal dengan keberaniannya sebagai panglima perang. Ia dijuluki sebagai Pangeran Seberang Lor. Pada 1521, Pati Unus memimpin penyerbuan kedua ke Malaka untuk melawan Portugis. Dalam pertempuran ini, Pati Unus gugur dan kedudukannya digantikan oleh Sultan Trenggono sebagai pemimpin ketiga Kerajaan Demak. Sultan Trenggono membawa Kerajaan Demak pada masa kejayaannya. Ia memperluas wilayah kekuasaannya hingga Jawa bagian timur dan barat. Saat penyerangan Panarukan, Situbondo yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi, pada tahun 1546 terjadi insiden yang menyebabkan Sultan Trenggono terbunuh. Terbunuhnya Sultan Trenggono inilah yang menjadi awal keruntuhan atau kemunduran Kerajaan Demak, karena terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak mengambil alih tahta selanjutnya, hingga akhirnya pemerintahan Kesultanan Demak atau Kerajaan Demak benar-benar usai pada tahun 1554 Masehi. Kerajaan Islam Pajang. Kerajaan Pajang didirikan oleh Joko Tingkir yang berasal dari Pengging, yakni di lereng Gunung Merapi. Ia merupakan menantu dari Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Pasca membunuh dan merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Joko Tingkir diberi gelar Sultan Hadiwijaya dan sebagai raja pertama di Kerajaan Demak. Joko Tingkir kemudian memperluas kekuasaannya ke arah timur hingga Madiun di area pedalaman tepi Sungai Bengawan Solo. Joko Tingkir mampu menduduki Kediri dan Blora pada tahun 1577. Karena Kerajaan Pajang dan raja-raja di Jawa Timur sudah bersahabat, Joko Tingkir mendapat pengakuan sebagai Sultan Islam oleh raja-raja penting di Jawa Timur pada tahun 1581. Pada masa kepemimpinannya terjadi berbagai perkembangan seperti kesenian, kesusastraan, dan penyebaran agama Islam. Joko Tingkir memimpin hingga tahun 1587 dan meninggal pada tahun yang sama. Pasca meninggalnya Joko Tingkir, estafet kekuasaan jatuh pada Arya Pengiri, yakni menantunya yang juga anak dari Sultan Prawoto. Kerajaan Islam Mataram. Kerajaan Islam Mataram didirikan oleh Sutawijaya putra Ki Gede Pamanangan pada tahun 1582 Masehi, dengan pusat pemerintahan yang berada di wilayah Kutha Gede atau sekarang dikenal dengan Yogyakarta. Mereka mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raden Mas Rangsang atau juga dikenal sebagai Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Masa kejayaan Sultan Agung dapat dilihat pada bidang perdagangan dan kebudayaan yang mengalami kemajuan secara pesat. Ia berhasil mengekspansi dan menguasai hampir seluruh wilayah di Pulau Jawa. Ia juga berani menumpas kekuasaan VOC dengan bekerja sama dengan Kerajaan Banten dan Cirebon. Sayangnya, runtuhnya Kerajaan Mataram Islam bermula dengan gagalnya penaklukan Batavia yang disusul oleh meninggalnya Sultan Agung. Situasi ini menyebabkan tahta Kerajaan Demak harus diserahkan kepada Amangkurat I yang dikenal berteman dengan VOC.
Ironisnya, Amangkurat I lebih mementingkan kepentingan Belanda dibandingkan dengan rakyatnya sendiri. Alhasil, kondisi ekonomi rakyat semakin sengsara. Pada tahun 1526, Fatahillah memimpin tentara Demak dan Cirebon untuk menaklukkan kerajaan Hindu di Pajajaran. Setelah 20 tahun kemudian, Sunan Gunung Jati atau Sultan Hasanuddin diangkat menjadi Sultan Banten yang pertama. Ia memerintah pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Islam disebarkan ke daerah Lampung. Ia juga menjalin hubungan persahabatan dengan Sultan Aceh yang berkuasa di Indrapura. Selanjutnya, Islam selain disebarkan ke Lampung juga disebarkan ke Bengkulu. Di sana didirikan masjid dan lembaga-lembaga pendidikan. Pada tahun 1570 Masehi, Sultan Hasanuddin meninggal dan digantikan oleh Maulana Yusuf yang memimpin pada tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Maulana Yusuf melanjutkan penyebaran Islam ke daerah Pajajaran, yaitu daerah kerajaan Hindu yang dipimpin oleh Prabu Seda. Pada tahun 1580 Masehi, Maulana Yusuf meninggal dan digantikan oleh putranya Maulana Muhammad sebagai Sultan Banten yang ketiga. Ia diberi julukan sebagai Kanjeng Ratu Banten. Sultan Banten ketiga meninggal pada penyerangan ke Palembang pada tahun 1614 Masehi. Kerajaan Islam di Cirebon. Di Jawa Barat terdapat perguruan Islam, yakni tepatnya di daerah Karawang dan Gunung Jati, Cirebon. Perguruan Islam ini didirikan oleh Syekh Samsuddin atau Syekh Kuro pada tahun 1418 Masehi. Kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam pada tahun 1479 Masehi. Kerajaan ini selanjutnya diserahkan kepada keponakan Syarif Hidayatullah yang bernama Maulana Mahmud Syarif Abdillah atau Sultan Mesir. Kekuasaan Sultan Mesir ini mencapai kerajaan Pajajaran dan kerajaan Galuh di Ciamis, Jawa Barat. Pada tahun 1568 Masehi, ia meninggal dan dikuburkan di sebelah barat Gunung Jati, sehingga terkenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Sekian penjelasan saya mengenai sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.